Halo, selamat sore Tribuners. Balik lagi di Bincang Kesehatan. Nah, Bincang Kesehatan hari ini saya sudah bersama lagi dengan Dr. Desidera dari Klinik Skin Rahel. Halo, Dok. Halo, selamat sore. Sore, Dokter. Lagi di mana, Dok? Lagi di klinik, Oh, baru klinik yang selesai mana? praktek. Klinik yang mana, Dok? Klinik yang di Waihalim. Oh, ya, Lim. Oh iya. Nah, Dok bisa minta waktunya sebentar ya, Dok ya? Iya, boleh. Eh, ya. Nah, Dok, hari ini kita mau ngebahas soal pit keratolisis yang lagi ramai dibicarakan karena itu bisa bikin telapak kaki jadi bolong-bolong. Iya, betul. Iya, itu nggak tahu kenapa itu lagi rame benar, Dok, di media sosial itu, Dok. Tapi kalau di media sosial aku liatin itu bolong-bolongnya di tangan juga, tapi ternyata cuma di kaki aja sebenarnya, Dok ya. Iya, apa? Sebenarnya bisa di tangan, tapi jauh lebih jarang. Terus yang di media sosial itu juga sebenarnya dilebih-lebihkan ya. Kan kalau kita lihat gambarnya yang di media sosial tuh biasanya bolongnya gede-gede, terus banyak Mm-mm. seluruh telapak tangan atau telapak kaki gitu. Padahal kalau yang sebenarnya itu bolongnya kecil, paling ukurannya 0,5 mm, 0,5 mm sampai paling 1 mili gitu bolong-bolongnya gitu, nggak sebesar itu. Dan warnanya juga biasanya warna kulit atau kayak cistik aja gitu, warna putih. Mhm. Iya. Nah, boleh dikasih tahu nggak sih, Dok, si pit keratolisis ini dia penyakit atau apa ini, Dok? Iya, kalau keratosis itu dia penyakit akibat infeksi bakteri. Jadi ada Mhm. bakterinya biasanya Corynebacterium atau Phytococcus ya namanya. Bakteri itu eh, apa tinggal di dalam kulitnya lapisan yang paling atas, lalu dia memakan sel-sel kulit itu gitu. Jadi makanya bisa terbentuk seperti lubang-lubang kecil di kulit tersebut gitu, itu karena dimakan oleh bakteri itu gitu. Iya, bisa kena bakteri itu dari mana itu, Dok? Biasanya faktor risikonya kalau yang apa sebenarnya bakterinya ada di lingkungan sekitar kita gitu. Mungkin kalau sering bertelanjang kaki, lalu ada faktor tambahan lain. Kalau yang kakinya lebih sering berkeringat, telapak tangan, telapak kaki suka basah karena berkeringat, gitu. Terus memakai sepatu tertutup dalam waktu lama, jadi lembab, itu lalu ada penyakit-penyakit kronis seperti penyakit gula atau yang penyakit lain yang membuat sistem imun tubuh rendah, itu nanti bisa terkena penyakit itu. Bisa juga apa menular dari orang lain. Jadi kalau kita ada faktor-faktor resiko tadi, tantangannya apa kaki, tangan keringetan, terus sistem imun tubuh rendah, gitu ada orang lain yang kena, terus kita misalnya tukeran sendal atau kayak pakai handuk berbarengan, itu sebenarnya bisa kena. Mhm. Selain dari orang lain itu bisa dari lingkungan nggak, Dok? Mungkin Pak dari tanah atau lingkungan yang jorok apa gimana gitu? Bisa juga karena lingkungannya kotor gitu bisa. Oh gitu. Jadi kalau Makanya kita biasanya mhm. si picatulitis ini dia lebih banyak terkena pada apa laki-laki ya yang lebih banyak kena karena biasa mungkin higienitasnya gitu yang dibandingkan perempuan itu lebih lebih buruk kalau laki-laki. Mhm. Oh gitu, Dok. Jadi kalau misalnya ini kakinya dia berkeringat, terus terkena bakteri itu, jadi bisa kena ya, nambah kena si pet keratolisis ini, Dok ya? Iya betul. Mhm. Oh mungkin, laki-laki ini lebih beresiko karena laki-laki ini lebih banyak kerja di luar ya, Dok, ya? Mungkin kayak petani gitu Iya, ya? iya betul, itu juga termasuk sih lebih banyak aktivitas di luar ruangan, lalu biasanya lebih sering pakai sepatu yang tertutup gitu. Kalau misalnya wanita kan pilihannya lebih banyak, kalau misalnya sepatu bisa sepatu yang terbuka gitu. Jadi risikonya lebih rendah. Mhm. Iya. Nah ini, begitu kita kena si bakteri ini apakah langsung berlubang atau ada gejala awalnya ya, Dok? Gejala awalnya biasanya yang lebih dulu jadi bau kaki. Jadi karena bakteri ini selain dia memakan sel-sel kulit, itu dia juga akan menghasilkan apa gas sulfur ya, sulfur gitu. Jadi menyebabkan bau kaki itu dulu yang pertama, terus bisa kerasa sedikit gatal atau
gatal di kaki sih biasanya, nggak sampai yang sakit gitu, gatal terus baru lama-lama muncullah si lubang-lubang kecil itu oleh bakterinya. Lalu kalau misalnya dibiarkan terus lubang itu nanti bisa semakin banyak, lalu antar lubang itu bisa menyatu menyebabkan lecet yang besar. Iya. Sorry dok, ini kan kalau kaki bau sama kaki gatal itu kan biasa kita alamin ya dok ya, sehari-hari gitu ya. Nah itu Iya kita betul. wajib curiga itu tuh gejala awal dari pit keratolisis itu kalau gatal dan baunya itu tuh berapa lama gitu dok, sebelum terjadi lubang? Hmm, kalau misalnya sebenarnya segera mungkin itu sudah boleh diperiksa, misalnya awalnya kakinya sama sekali nggak ada masalah, tapi Mm-mm. kok akhir ini misalnya seminggu ke belakang gitu kok bau ya kan gitu, terus suka gatal, nah itu sudah boleh apa bisa saja gitu curiga merupakan suatu infeksi awal dari pit keratolisis ini. Mm-mm. Oh jadi sebenarnya bolongnya ini bisa dicegah ya sebenarnya ya sebelum terjadi bolong ya? Iya bisa juga. Mm-mm. Iya kalau pengobatan setelah bolong sama sebelum bolong itu sama nggak dok? Pengobatannya sih kurang lebih sama. Biasanya kalau masih yang apa sedikit itu kita cukup dengan pengobatan oles saja. Pengobatan oles, terus perubahan gaya hidup tuh harus dilakukan juga. Apa misalnya mencegah supaya kakinya tidak lembab berkeringat, sering dibersihkan, atau misalnya kalau pakai kaos kaki dengan bahan yang menyerap keringat seperti bahan wool atau katun gitu ya kaos kakinya, terus sering apa sesegera mungkin misalnya dibuka sepatunya kalau segera mungkin jadi supaya kakinya kering gitu. Tapi kalau misalnya sudah parah itu karena COVID keratosis ini kalau misalnya tidak diobati itu tadi yang bisa menyebabkan lecetnya tambah besar, nanti bolong-bolong kecil itu akan menyatu menjadi besar, terus itu juga bisa disertai rasa perih gitu. Terus kakinya jadi seperti basah terus, itu kadang perlu juga obat minum untuk selain diobati dengan obat oles itu. Mm-mm. Nah ini bolongnya tuh langsung satu apa langsung banyak kayak gitu dok? Awalnya sih satu dulu, tapi biasanya terus tambah banyak kecil-kecil gitu, jadi lumayan cepat juga nambahnya. Mm-mm. Itu pengobatannya berapa lama itu dok? Kalau di keratolisis, misalnya gaya hidupnya juga sudah dirubah, itu sebenarnya bisa cepat 1 minggu bisa hilang gitu. Tapi misalnya terus-menerus ada faktor risikonya gitu, kakinya basah terus atau eh, apa tertutup terus, itu sebenarnya bisa lama juga pengobatannya, bisa sampai 2 bulan atau bahkan setelah sembuh ada kemungkinan juga dia berulang. Iya. Nah itu dia dok yang susah. Kaki ini kan kita pakai jalan terus ya dok ya. Nggak mungkin Iya kan cuma betul. duduk tidur aja gitu kan. Iya. Makanya biasanya kalau misalnya faktor risikonya ada kakinya atau tangannya sering basah, keringetan itu bisa kita harus diobatin juga si keringetannya, itu bisa pakai kayak apa sih deodoran yang untuk mencegah keringat, bukan deodoran ya berarti antiperspiran untuk mencegah keringat, atau misalnya tindakan lain seperti botox untuk mengurangi keringatnya, itu bisa sebenarnya membantu juga sih. Mm-mm. Halo dok, agak ini dia. Tadi kameranya kebalik. Dokter, halo dok, dokter. Sinyal ya. Halo. Oh, oh, iya sinyal ya dok ya. Mm-mm. Ternyata HP-nya lowbat. Oh lobet, pantesan. Iya. Oh, Iya, heeh. Nah dok, ketika udah diobatin gitu dok ya, itu bolong apa sih bolongnya itu langsung hilang atau enggak itu dok? biasanya setelah diobati nanti kalau misalnya tidak terlalu dalam, itu akan cepat hilangnya. Dia akan mengelupas dan ganti kulit baru. Kalau misalnya dalam mungkin bisa agak lama, tapi
sebenarnya hilang sih pasti bolong-bolongnya itu hilang. Dan Hmm. ini ya catat ya nggak apa bukan nggak seheboh yang di sosial media itu. Kalau di sosial media kan dia bolongnya besar-besar dan dalam-dalam banget gitu. Ini tuh enggak, jadi cuman ukurannya paling paling hanya apa setengah senti, paling apa enggak setengah senti ya, 1 mili, bahkan 1 mili, setengah mili, dan kedalamannya juga mungkin hanya sekitar segitu juga, 1 sampai 1 mili gitu. Jadi dangkal sebenarnya bolong-bolongnya ini, nggak dalam. Nggak sedalam yang digambar-gambar di medsos itu dok ya. Iya, betul. Heeh. Iya. Nah dok itu kan apa selain pengobatan ada nggak sih dok saran dokter ke pasien gitu supaya pengobatannya itu bisa lebih cepat gitu? Apa dia nggak boleh beraktivitas dulu? Hmm, eh, nggak mungkin juga kalau kita misalnya sarankan nggak boleh aktivitas ya. Paling usahakan selalu dalam kondisi kering kakinya, lalu rajin Mm-mm. dibersihkan. Misalnya setelah pulang kerja itu pastikan mandi, itu bersihkan lebih ekstra, disabunin sela-sela jari kakinya supaya semakin bersih, terus dikeringkan yang benar dengan handuk, jangan sampai basah. Terus kalau misalnya sudah nggak perlu pakai sepatu, cepat-cepat ganti pakai sendal yang terbuka seperti itu. Mm-mm. Paling sarannya seperti itu sih untuk mencegah supaya cepat sembuh dan nggak kambuh lagi si keratolisisnya ini. Iya. Nah itu kalau belum terlambat itu bolong-bolongnya itu ada rasanya nggak sih dok? Mungkin rasa gatal atau apa gitu? Kalau masih dangkal sih enggak, tapi beberapa pasien juga pernah bilang agak cekit-cekit gitu ya, mungkin bahasanya apa ya, gatal-gatal sedikit seperti kayak tertusuk kalau dipakai untuk jalan gitu. Tapi sebagian yang lain bilang nggak ada rasa apa-apa sebenarnya bolong-bolongnya. Hmm. Tapi kalau dia terlambat malah jadi perih ya dok ya itu si bolong-bolong itu ya? Iya, kalau misalnya tidak diobati dan sudah membesar itu cenderung lebih perih. Mm-mm. Iya. Itu Hmm. kalau aku lihat itu di medsos itu dia bolong-bolongnya itu bisa sampai berdarah, bernanah gitu nggak sih? Hmm. Kalau yang sebenarnya sih enggak ya. Kalau untuk pit keratolysis sendiri dia nggak akan sampai bernanah apa berdarah itu enggak. Kalau apa mungkin kalau misalnya malah tidak diobati atau misalnya coba-coba mengobati sendiri dengan apa obat herbal atau yang lain, itu bisa saja malah terjadi iritasi dan malah terjadi infeksi tambahan, itu bisa malah bernanah. Tapi biasanya karena dia dangkal hanya di permukaan kulit saja, tidak sampai berdarah. Kalau untuk yang sampai berdarah itu sebenarnya ada penyakit lain lagi, tapi dia nggak bolong-bolong itu sih, tapi seluruh misalnya apa seluruh kakinya pecah-pecah yang dalam sampai berdarah itu ada, tapi bukan yang bolong-bolong seperti ini. Oh, belum. Lagi-lagi media sosial salah ya dok ya? Iya, Iya. mungkin terlalu dilebihkan ya kalau di media sosial. Mm-mm. Iya. Nah itu kalau dia udah terlanjur terlambat itu dok, dokter ngobatinnya gimana dok? Sebenarnya sama saja, tetap akan diberikan obat obat oles, tapi biasanya kalau yang sudah lama gitu kan dia sudah luas, jadi dengan obat minum pasti perlu obat minum juga. Mm-mm. Pengobatannya lebih lama nggak dok sama yang sebelum itu, yang belum terlambat? Iya, relatif lebih lama ya, karena dia lebih luas, jadi bisa paling lama bisa 2 bulanan gitu baru sembuh. Mm-mm. Iya. Nah, dokternya tadi sempat nyebutin, walaupun kasusnya jarang, itu si pit keratolisis ini juga bisa muncul di telapak tangan. Apakah penyebabnya sama, dok? Ya, penyebabnya sama. Jadi karena telapak tangan juga sering keringetan, tapi dia lebih jarang kan karena telapak tangan kita biasanya cenderung orang lebih bersih ya, lebih rajin cuci tangan, terus lebih gampang untuk dikeringkan karena kan tidak ditutup oleh sarung tangan atau apa gitu. Makanya sebenarnya bisa tapi jarang sekali. Terus kan kalau di sosial media itu juga sering apa ada gambarnya yang bahkan di muka juga ya. Jadi di Iya, muka itu sih nggak ada. Kalau pit keratolysis itu belum pernah dilaporkan dia terjadi di wajah. iya. Malah ada yang 2 pipi penuh, dok. Iya, enggak ya, itu bohong. Iya. Oh, mungkin kalau dia udah di tangan itu mungkin tangannya udah jorok-jorok banget gitu ya, dok ya? Iya. Pas apa?
pasti orangnya harus dipertanyakan higienitasnya gitu karena benar-benar jarang sekali nggak pernah kan. Mm-mm. Nah, untuk mencegah sipit keratolisis ini gimana, Dok? Untuk pencegahannya asalkan mungkin sarannya selalu pakai alas kaki kalau aktivitas ya. Tapi kalau kalau misalnya memang ada faktor resiko berkeringat gitu, alas kakinya sebaiknya yang terbuka, sendal terbuka, sendal yang terbuka saja. Terus apa? Kalau misalnya harus itu pakai sepatu, sepatu tertutup seperti sepatu boot itu se apa sesingkat mungkin lah yang diharuskan begitu sudah nggak harus pakai sepatu buka aja langsung gitu atau pas pakai itu harus kita pakai kaos kakinya yang bahannya yang menyerap keringat yang nyaman gitu jadi supaya meminimalkan kondisi lembab di kaki gitu. Mm-mm. Ada cara nggak sih, Dok, untuk mengurangi si keringat ini selain kita harus botox atau menghilangkan si kelenjar minyak keringat itu, Dok? Ada cara Iya, nggak? memang kalau untuk yang terjangkau sehari-hari bisa dicoba dengan antiperspiran itu ya di bedak apa semacam kayak lotion, ada yang bentuk lotion, ada yang bentuk roll on itu untuk antiperspiran itu lumayan. Kalau mau yang lebih permanen itu bisa coba botox karena dia bertahan 6 sampai 8 bulan untuk mencegah keringat. Lalu ada yang lain lagi itu namanya uh, iontophoresis ya, itu seperti terapi listrik gitu. Kita seperti setrum gitu di sarafnya karena yang mengatur keringat itu kan saraf otonom gitu. Jadi kita setrum di saraf otonomnya itu supaya tidak aktif sehingga keringatnya juga bisa berkurang. Gitu. Kalau untuk Mm-mm. yang dioperasi sih kalau yang telapak tangan telapak kaki sih sepertinya lebih sulit ya karena kalau yang sampai tindakan operasi itu untuk keringat yang di ketiak itu bisa kita hancurkan kelenjar keringatnya. Tapi kalau untuk di telapak tangan, telapak kaki pilihannya tiga itu. Kalau tidak antiperspiran, botox atau intoporesis itu. Mm-mm. Oh, ternyata antiperspiran itu bukan berlaku untuk ketiak aja, Dok ya? Iya, bisa juga untuk telapak tangan, telapak kaki. Mm-mm. Iya, itu Hmm. iontoporesis itu tuh menarik dong. Mungkin itu selanjutnya kita bisa bahas si iontoporesis itu, Dok ya. Ternyata disetrum ya, Iya, tapi bukan boleh. disetrum kayak kita kesetrum listrik itu, bukan kan, Dok ya? Iya, Mm-mm. beda. Ini apa dengan watt yang rendah sekali gitu. Nggak ini sih apa nggak sakit sebenarnya, jadi nggak sampai bikin pasien nggak nyaman gitu si Mm-mm. terapinya ini. Iya, gitu. Nanti bisa lah, bisa jadi tema selanjutnya si ion ini ya, Dok ya. Ya. Oke, Dokter Iya, Desi, sebelum saya tutup ada yang mau dokter sampaikan, Dok? untuk yang ingin saya sampaikan apa jangan apa kalau misalnya menemukan sesuatu di medsos itu harus dipastikan dulu kebenarannya ya, jangan langsung takut termakan gitu. Oh, Mm-mm. apa kaki saya mungkin bisa kayak gini terus panik sendiri itu tidak. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan apa konsultasikan ke dokter yang terpercaya gitu sesuai spesialisasinya. Terus misalnya ada tadi misalnya belum nih sekarang belum mengalami pit keratolysis atau supaya mencegah untuk tidak mengalami mungkin bisa diikuti saran tadi. Jadi kalau misalnya memang punya resiko kakinya sering berkeringat itu harus dijaga terus kebersihannya, jangan lupa dicuci yang bersih, terus usahakan pakai sepatu atau sendal yang terbuka sehingga kakinya bisa lebih kering, jadi terhindar dari penyakit seperti pit keratolysis ini. Mm-mm. Itu saja, Mbak Iya. Dini. Oke, Dokter Desi, terima kasih banyak ya, Dok ya, atas waktunya. Ya, sama-sama. Ya, sampai ketemu lagi, Dok. Sampai ketemu lagi. Iya. Oke, Tribuners, tadi obrolan kita bareng Dokter Desi. Sampai jumpa lagi di Bincang Kecantikan berikutnya. Selamat sore.